Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelumnya kalian habis belajar apa nih? Matematika, logika, aljabar. Keren banget. Tapi tenang aja, di pelajaran kali ini kalian akan hanya memperhatikan dan akan sedikit menganalisis tentang desa dan kota. Sebelumnya, gue ingin bertanya, apakah ada yang dari kota? Aku, Pak. Aku Jakarta banget di sini. Jakarta banget. Jakarta Selatan banget. Aku Blok M. Jakarta Timur. Jakarta Asih, Pak. Jakarta Timur. Jakarta. Kenapa sih nggak terima banget? Terus kalau yang dari desa? Aku Dari mana? Dari Bogor. Baby? Kalau aku dari ini Banyuwangi. katanya Wonosobo. Itu Banyuwangi. Oh, tapi aku, Pak. Pak, aku Pak. Iya. Pak. Ya. Ini dari mana dia? Aku dari Ciamis. Dia dari tadi. Ciamis itu kota apa? Ada bagus. Kelompok. Bapak Ciamis di mana, Pak? Iya, masa nggak tahu? Ciamis. Ciamis itu kota di Jakarta sama kok. Ih, kamu salah nanya. Kasihan, Febri. Ciamis itu di Jawa Barat. Kan ya udah. Oke, sebelum kita mulai video pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. G. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa. Amin. Terima kasih kelas. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang interaksi desa dan kota, yaitu memahami bagaimana desa dan kota saling mempengaruhi dalam berkaitan sosial. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini sederhana, yaitu yang pertama menjelaskan. Kalian akan mengerti tentang interaksi desa dan kota, lalu kalian bisa menyebutkan bentuk-bentuk interaksinya antara desa dan kota. Selanjutnya menganalisis dampak positif dan negatif interaksi desa dan kota. Yang terakhir menumbuhkan kesadaran pentingnya keseimbangan pembangunan di wilayah. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Bapak harap kalian dapat menjelaskan maksud dari gambar tersebut apa. Ada bisa jelasin atau menjawab? Oh, ini desa. Aku tahu, Pak. Aku tahu banget. Aku juga tahu. Perbandingan Bapak, aku lebih tahu banget. Iya. Ini perbandingan Bapak, misalkan di antara kota dan desa, kelebihannya itu saling di-switch, di mana orang kota tuh sosmednya lancar, internetnya canggih, handphonenya canggih, pokoknya lebih modern. Sedangkan kalau desa tuh lebih berbau alami kayak pertanian, apa-apa kebun kayak gitu. Iya. Aku OSN loh. Iya, aku juga punya HP. Tapi aku iPhone kan. iPhone. Itu pipi banget Daya. Oke, mungkin yang lain ada yang bisa menjawabnya lagi. Baby. Ini Pak, aku mau jawab. Jadi mas dari gambar itu misalkan nih desa punya produksi sayuran, terus dioper ke atau diberikan di kota didistribusikan. Terus nanti dari kota itu mengirimkan misalkan sumber daya manusia yang bisa membantu menunjang kesehatan di desa, terus menunjang kayak pendidikan di desa, menunjang pendidik, terus mengirimkan dokter-dokter yang bisa membantu sosial dan budaya di desa. Aku setuju banget. Itu semua jawaban dari kalian semua, yaitu desa dan kota itu saling berhubungan. Yaitu contohnya dari desa ada sayur dan mayur yang dibutuhkan oleh kota. Terus kota memiliki teknologi yang dibutuhkan oleh desa. Setelah yang disebut hubungan desa. Kembali. Yang selanjutnya ada
Interaksi wilayah. Interaksi wilayah adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih wilayah yang saling mempengaruhi karena adanya pergerakan orang, barang, informasi atau aktivitas ekonomi. Singkatnya, wilayah A membutuhkan sesuatu dari wilayah B dan sebaliknya, sehingga terjadi hubungan saling ketergantungan. Contoh sederhananya, orang dari pinggiran seperti desa atau kecamatan datang ke kota untuk bekerja, sementara kota menerima pasokan makanan dari daerah pinggiran, yaitu dari pinggiran. Itulah yang disebut interaksi wilayah. Ada hubungan, ada perpindahan, dan ada pengaruh. Yang berikutnya, bentuk interaksi desa dan kota. Yang pertama itu arus barang dan jasa. Desa memanfaatkan kota dan kota menjadi barang jadi. Itu contohnya bisa dari desa sayur mayur, buah-buahan, daging padi, susu atau kayu. Sementara di kota itu seringnya itu barang jadi seperti pakaian, teknologi atau jasa atau kesehatan itu di desa. Terus yang kedua, harus penduduk mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota atau urbanisasi, yaitu orang desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik karena peluang kerja dan fasilitas di kota lebih lengkap. Yang ketiga, harus informasi dan teknologi. Inovasi dari kota menyebar ke desa, yaitu yang maksudnya seperti mesin modern, cara kerja baru, dan teknologi komunikasi menyebar ke desa sehingga desa ikut berkembang. Dan terakhir ada harus modal dan investasi perusahaan kota berinvestasi di wilayah desa, yaitu perusahaan kota menanam modal di desa seperti membuka pabrik atau usaha lain sehingga desa mendapatkan lapangan kerja dan ekonomi meningkat. Berikutnya ada dampak interaksi desa dan kota. Mungkin ada yang bisa menjelaskan yang mana negatif, yang mana positif. Yang negatif sama yang Bisa dibagi? negatif. Oh ya, ini positif. Ini positif. Mungkin bisa dibaca. Ini baca yang positif. Boleh. Jadi interaksi desa dan kota ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak atau kedua wilayah. Jadi desa ini bisa mendapatkan adanya teknologi baru, peluang kerja, serta akses pasar yang lebih luas untuk menjual hasil pertaniannya dan sumber daya lainnya. Terus kalau kota ini bisa memperoleh pasokan bahan pangan, tenaga kerja dari desa, serta kesempatan untuk memperluas adanya usaha dan investasi ke wilayah pedesaan. Oke, ini ada bisa membacakan posisi negatifnya. Udah aku duga sih. Oke, di sisi lain, terhadap ini kita nanti beberapa masalah. Desa bisa kehilangan tenaga muda karena organisasi, lahan pertanian berkurang dan budaya lokal perlahan tergerus oleh gaya hidup perkotaan. Bagi kota, kedatangan penduduk dari desa menyebabkan kota semakin padat, munculnya pemukiman kumuh serta meningkatnya tekanan lingkungan seperti polusi dan sampah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Jadi itu Bapak menukar warna untuk kalian bisa memahami tidak hanya dari sisi warna, tapi juga dari sisi penjelasan. Selanjutnya kita akan menonton video. Perhatikan ya. Saat kamu berbelanja sayur mayur di pasar induk di kotamu, kamu berpikir, berasal dari mana ya sayur tersebut? Jawabannya, sudah pasti sayur tersebut berasal dari desa ya. Atau saat kamu sedang berkunjung ke desa, kamu menemukan hampir semua warga di sana menggunakan kendaraan bermotor. Kamu lalu berpikir, jika mereka mendapatkan motor itu dari kota. Nah, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa desa dan kota itu saling berinteraksi loh. Salah satu contohnya itu melalui kebutuhan barang dan sumber dayanya nih.
Kali ini aku akan mengajakmu untuk melihat tentang faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi antara desa kota dan dampaknya. Eits, sebelumnya kamu harus tahu terlebih dahulu, apa itu interaksi? Interaksi itu sebuah proses saling mempengaruhi, baik aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Interaksi antara desa dan kota terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan dan potensi yang ada di kota dan desa. Tadi kita sempat membahas soal sayur yang berada di pasar induk di kotaku itu berasal dari desa. Nah, dari contoh tersebut, kira-kira apakah kamu bisa menyimpulkan apa yang mendorong interaksi? Coba kita lihat contoh lainnya. Misalnya, kamu sedang di desa yang ada perkebunan kapas. Nah, kapas tersebut kemudian dibawa ke kota dan diolah oleh pabrik tekstil setempat. Hasil produksi tersebut berupa pakaian yang dapat digunakan oleh masyarakat kota dan desa. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi khususnya antara kota dan desa merupakan sebuah hubungan yang memiliki dampak bagi kota dan desa. Hubungan tersebut bersifat timbal balik. Lalu, apa nih faktor pendorong interaksi desa dan kota? Yap, benar. Desa dan kota itu saling membutuhkan. Itu baru salah satu faktor yang disebut regional complementary, di mana desa dan kota saling membutuhkan karena desa dapat menyediakan bahan pangan atau mentah, sedangkan kota dapat memproduksi produk olahan yang bisa dikonsumsi desa dan kota. Kemudahan transportasi atau perpindahan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya interaksi desa dan kota, atau kamu bisa menyebutnya dengan spatial transfer ability. Dan yang terakhir ada faktor intervening opportunity, di mana ketika ada intervensi di dalam sebuah hubungan atau interaksi desa dan kota, intervensi ini terjadi dikarenakan adanya desa atau kota lain yang hadir atau karena suatu kejadian seperti kelangkaan dan bencana alam. Dengan adanya interaksi desa dan kota mengakibatkan beberapa dampak positif. Jika bagi desa itu, dampak positifnya dapat meningkatnya taraf pendidikan dan terbukanya lapangan kerja yang variatif bagi masyarakat desa. Sedangkan bagi kota, yaitu mendapatkan SDM untuk perusahaan dan pabrik, serta mendapatkan pasokan bahan mentah dan bahan baku. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai interaksi desa dan kota. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Baik, mungkin Bapak ingin memberi tugas. Itu tugasnya mengenai interaksi wilayah. Apa? Boleh. 5 menit ya. Yang lama. Oke, Bapak teruskan tugas itu mengenai interaksi wilayah di sekitar ketiga kalian. Instruksinya itu ada satu contoh interaksi wilayah yang terjadi di sekitar tempat tinggalmu, misalnya sekolah, pasar, desa, kota, bisa di terminal, bisa permukiman atau mall dan rumah. Kemudian jawablah pertanyaan ikut sesingkat. Pertama, apakah contoh interaksi wilayah yang terpilih? Yang kedua, mengapa interaksi itu terjadi? Kebutuhan atau perbedaan, bisa akses transportasi atau fasilitas dan lain-lain. Terus yang ketiga, apakah dampak positifnya? Yang keempat, apa dampak negatifnya? Yang kelima, siapa pihak yang paling terlibat dalam interaksi tersebut? Yang keenam, kesimpulan singkat dari analisis. Jadi tugasnya bisa digunakan Ini tokoh apa individu, Pak? individu. Oke, mungkin ini saja yang bakal Bapak sampaikan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan pertemuan kali ini? Aku mau baca
produk, barang, jasa, dan informasi. Hubungan ini muncul karena adanya kebutuhan yang berbeda, kemudahan akses, serta peluang untuk saling melengkapi. Dengan memahami interaksi wilayah, kita dapat melihat bagaimana suatu daerah berkembang, bagaimana perbedaan potensi dimanfaatkan, serta bagaimana konektivitas antar wilayah membentuk pola kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ahli yang relevan adalah Edward Pullman yang menjelaskan interaksi ruang melalui prinsip saling melengkapi.